Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel di Putri Prastiti. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video channel YouTube aku setia dari part sebelumnya sampai part sekarang. Yang dari kemarin aku membahas tentang keajaiban sholawat, dan hari ini sih aku akan membahas tentang bisnis lagi. Kemarin keajaiban sholawat, bisnis jadi lancar. Sekarang gimana sih cara meluluhkan hati pasangan kita atau hati orang tua kita supaya kita dikasih ridho untuk menjalankan bisnis? Kalau gitu tetap stay di YouTube channel aku, cuma ada satu, yaitu di Putri Prastiti. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo, terima kasih udah stay lagi ya di YouTube channel aku. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bisnis, gimana sih biar dikasih ridho atau izin dari suami ataupun orang tua nih bagi yang masih jomblo. Nah, ini sebenarnya aku bercerita juga, dan aku bisa menjawab ini juga berdasarkan dari pengalaman pribadi aku. Dulu aku memang di dalam bisnis, itu kan aku belum menikah ya. Aku belum menikah dalam bisnis, dalam menjalankan bisnis, tetapi aku juga mendapatkan pro kontra dari orang tua aku. Jadi kalau dari ibuku sebenarnya setuju, tapi kalau dari bapakku, beliau mungkin orang yang terlalu protek ya. Akhirnya saking menjaganya, jadi beliau itu hati-hati, sangat berhati-hati. Jadinya aku menjalankan bisnis itu nggak langsung dikasih ridho. Nah, bagaimana caranya biar dikasih ridho? Yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama adalah doa. Yang pertama doa teman-teman, karena doa itu akan mengalahkan segalanya ya. Doa itu ketika kita meminta pada Allah, ya Allah, doanya itu semoga orang tuaku atau suamiku, pasanganku itu senantiasa diberikan kelembutan hati, sehingga mereka bisa memberikan restu, memberikan ridho padaku untuk menjalankan bisnis ini. Mereka mendukungku seperti itu. Nah, kalau kita udah berdoa nih, kita minta kepada Allah, nanti insya Allah ketika waktunya datang, waktu yang tepat, Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia ya. Apalagi suami kita, orang tua kita, itu sangat mudah bagi Allah hatinya untuk dibolak-balikan. Yang tadinya nggak ridho bisa aja nanti malah justru yang paling mensupport kita, paling mendukung kita, bisa loh. Dan aku pun juga seperti itu. Dulu bapakku kurang ridho, tapi ketika kita tembusi dengan doa, akhirnya bapakku ridho, dan bahkan sekarang beliau yang terjun langsung membantuku dalam mengelola stokis NASA atau bisnis NASA yang aku jalani. Bahkan bapakku juga yang langsung terjun langsung untuk pulaan produk, belanja produk. Bahkan kalau aku mengadakan meeting, pertemuan kayak gitu, beliau juga terjun, ikut bergabung di dalam bisnisku. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan menyepelekan yang namanya doa. Ibarat batu nih teman-teman, batu bulat, bayangin ketika kena air, mungkin sekali dua kali akan mental ya, si air akan mental, batunya tidak
tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika si air itu tak henti-hentinya menetesi si batu, insya Allah batunya tadi akan berlubang, akan menjadi cekung. Nah, otomatis udah gak keras lagi batunya ya, bisa cekung sekeras-kerasnya batu aja kayak gitu. Apalagi hati manusia ya, selalu kita beri doa, kita kirim yang namanya doa cinta, kita doakan terus yang baik-baik, insya Allah hati manusia juga akan lulus seperti batu tadi itu. Nah, jadi semangat ya teman-teman untuk berdoa. Oke. Dan tips yang kedua adalah permainan sikap, teman-teman. Permainan sikap. Kalau aku ke orang tua aku dulu, waktu aku belum dikasih izin, dikasih restu untuk menjalankan bisnis NASA, itu aku nggak memaksakan kepada orang tuaku untuk buru-buru setuju, nggak memaksakan. Jadi bapak harus merestui aku, meridhoi aku nggak memaksakan seperti itu. Tapi aku permainan sikap. Ya udah, kan kita tidak bisa memaksakan kehendaknya orang lain sesuai dengan keinginan kita ya, kita tidak akan pernah bisa. Nah, contohnya pasangan kita atau orang tua kita tadi itu, ya sudah, kalau belum diberi rito, kalau belum diberi restu, ya sudah, ikuti saja pertamanya sambil di waktu yang luang kita menjalankan bisnis kita tadi itu. Kalau aku dulu sampai suatu hari aku mendapatkan penghasilan dari bisnis yang aku jalani, dan penghasilan itu yang pertama aku ingat adalah gimana penghasilan ini bisa nyenengin bapakku. Waktu itu kan yang kontra bapakku. Kalau teman-teman mungkin pasangan suami, nanti teman-teman bisa permainan sikapnya bagaimana penghasilan ini bisa membahagiakan pasanganku. Nah, waktu itu ingat aku dari penghasilan NASA bisnisku itu aku ngebeliin sendal ke bapakku. Waktu itu harganya kalau nggak salah kurang lebih cuma 300.000. Aku beliin ke bapak aku, akhirnya bapak aku senang, senang dikasih sendal gitu ya. Baru kita ngomong, bapak tahu nggak sendalnya itu dari mana? Sendalnya itu adalah penghasilan pertama aku loh dari bisnis aku. Aku bilang kayak gitu. Ya otomatis lama-kelamaan dengan kita permainan sikap tadi, nanti orang tua akan berpikir kan, lama-lama kan diolah, oh anak ini benar-benar serius menjalankan bisnisnya. Ternyata anak ini benar-benar membuktikan keseriusannya di dalam bisnisnya, bisa menghasilkan, bahkan bisa membelikan sendal seperti ini. Nah, itu kalau ke orang tua ya. Kalau ke pasangan, kalian kan nggak sama tadi itu konteksnya, kalian tidak bisa memaksakan pasangan kalian untuk menjadi apa yang kalian inginkan, tetapi kalian bisa mengubah diri kalian sendiri menjadi lebih baik di mata pasangan kalian. Nah, caranya gimana? Caranya menyenangkan hati suami dulu ya. Kalau aku ngomonginnya suami ya, karena aku perempuan ya. Menyenangkan hati suaminya. Memang awal-awalnya kita nggak bisa memaksakan, yang pokoknya kamu harus ikut aku, harus ikut bisnis aku ini, kamu harus ikut mengelola. Nggak akan pernah bisa. Itu kita memaksakan kehendak, justru nanti dia akan semakin kenceng, semakin nggak mau, semakin kekeh, bahkan semakin sebel mungkin dengan bisnis kita ya. Semakin nggak percaya dengan bisnis kita, orang dipaksa ya. Kecuali kita permainan sikap. Contohlah suami tuh seneng banget dengan kopi, ya udah kita beliin kopi, kita buatin kopi. Ini sayang kopinya. Sambil sedikit-sedikit kita membahas mengenai bisnis NASA. Ini kopinya sayang, sambil ngomong, yang aku tadi ya habis COD-an yang sama mbak itu loh di balai itu loh. Alhamdulillah nih yang aku dapat keuntungan segini, lumayan ya yang gitu. Sambil ngomong pelan-pelan. Mungkin awalnya cuma gitu doang ya, ekspresinya cuma oke, gitu doang. Terus
suami capek pulang kerja nih, pengennya pijit. Nah, kalian permainan sikap lagi, dipijit lah suami sambil ngobrol. Yang lumayan lah. Kalau pasta gigi satu aku belinya 13.000 contohnya. Aku mau jualnya 25.000. Coba keuntungannya berapa ya, yang lumayan ya, yang gitu. Sambil sedikit-sedikit kita isi suami kita mengenai NASA. Jadi kan kita ibaratnya kita yang menginfokan, gini loh yang kita infokan NASA gini, aku tadi gini gitu. Jadi kita nggak mengajak, tapi kita sekedar menginfokan. Nah itu nanti suami itu akan mengolah, pasangan kita atau orang tua kita itu akan mengolah dengan sendirinya. Lumayan ya, ternyata kayak gitu di dalam pikirannya. Tetapi kan seorang kaum Mars atau laki-laki itu kan banyak gengsinya, jadi jarang mengutarakan, ya cuma gitu doang. Gak apa-apa, diteruskan permainan sikapnya terus. Kok bisa Mbak Putri ngomong kayak gitu ya? Ya ini juga pengalaman aku, karena kan suami aku dari orang luar, dari bisnisku ya, maksudnya orang luar NASA, bisnisku kan NASA, dari orang luar NASA. Jadinya masuk menjadi suamiku pun juga beradaptasi kan. Nah, adaptasi pertama yaitu tadi, aku tidak bisa memaksakan beliau, suami aku, untuk ayo ya ikut aku yuk, enggak. Tapi pertama-tama ya cuma menginfokan kayak gitu, ngobrolin yang aku tuh tau punya mitra loh, orang sana ngobrolin produkku tuh dijualnya segini loh yang gitu ya. Kita cuma seperti sharing, seperti menginfokan. Nanti insya Allah suami kalian akan menyayangi kalian bersama bisnis kalian gitu. Itu tadi sudah ya permainan sikap, udah doa. Yang ketiga masuk di permainan sikap, yaitu tadi kita tidak bisa memaksakan kehendaknya suami ya. Kita cuma bisa menginfokan, tapi kita tidak bisa memaksakan seperti dengan keinginan kita ya. Kita cuma ngobrol aja bisanya, menceritakan. Ada lagi yang keempat, kalian bisa dengan permainan pernyataan. Ini mungkin kayak anak kecil, tapi ini lumayan efektif juga ya. Aku belajar dari stokis siapa ya waktu itu, Mbak Ine atau stokis mana yang juga melakukan permainan ini. Jadi kalau sebelum tidur tuh ditanya suami, sayang boleh tanya nggak? Nanti boleh lah gitu. Yang kalau aku menjalankan bisnis NASA itu, kamu memberi ridhonya itu udah berapa persen? Coba deh kasih angka antara 10 sama 100%, kamu udah ngasih ridho ke aku berapa persen, kayak gitu. 40% deh gitu. Oh ya udah, baik-baik aja. Kita nggak lantas marah lalu keluar tanduknya ya, emosi nggak. Ya udah, baik-baik aja, makasih ya yang gitu. Buktikan kepada pasangan kita bahwa kita happy loh dengan bisnisnya ini, kita menjadi lebih baik loh melalui bisnisnya ini, kita sabar, kita menyejukkan, menyenangkan ya. Otomatis nanti insya Allah dengan tips yang aku berikan ini tadi, suami kalian akan lebih menyayangi kalian bersama bisnis kalian ya. Malam berikutnya ditanya lagi, sayang kemarin kan udah 40% nih, kalau aku boleh tanya sekarang ridhomu udah berapa persen buat aku menjalankan bisnis NASA? Itu contoh bulan depan lah atau 2 minggu lagi lah ditanya kayak gitu suaminya. Nanti jawabnya 60%. Oke. Sambil kita pagi-pagi selalu buatin susu, selalu kita bajumu keserikain ya. Nanti pulang kerja, sayang udah seneng banget, sayang kamu kehujanan ya, sini jas hujannya aku gantungin, kayak gitu. Biasanya Dupi kayak gitu kalau ke Pak Chandra ya. Jadi kita selalu manis di depan suami kayak gitu. Sayang kamu lapar ya, kayak gitu. Nggak jarang sih aku ngomong kayak gitu ke suami aku. Kadang mungkin mikirnya lebay ya, tapi nggak lebay ya. Kita kan melayani suami itu pahala.
Kalau suami kita happy, otomatis kita juga bakalan happy ya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, ada juga sih yang tanya ke aku, gimana sih caranya mendapatkan ridho suami? Sampai sekarang tuh aku nggak dikasih ridho. Padahal pertama kalau mau home sharing gitu, ayah kamu yang jemput adek ya, hari ini aku home sharing. Ayahnya mau. Itu sebenarnya itu sudah meridhoi, cuma si suami belum terjun langsung di dalam bisnis, tapi beliau sudah meridhoi, maksudnya sudah membantu kinerja kita itu termasuknya ya. Karena kita dengan home sharing, nanti si adik dijemput sama ayah, otomatis itu kan kerjaan kita, PR-nya kita jadi berkurang, jadi kita bisa punya banyak waktu untuk menjalankan bisnis. Nah, saya itu sebenarnya suami itu sudah meridhoi, sudah memberikan restu, cuma suami belum terjun langsung, belum ikut membina langsung mitranya, belum. It's okay, nggak apa-apa, semuanya berproses, semuanya bertahap teman-teman, dinikmati. Bahkan setiap prosesnya mungkin berbeda-beda, dari pasangan si A, si B, si C juga akan mengalami respon yang berbeda, prosesnya berbeda. It's okay, tetap tadi itu doa, permainan sikap, jangan memaksakan kehendaknya suami ya, selalu diberikan gift, service terbaik, diberikan pelayanan yang terbaik untuk suami kita ya. Ingat, doa, permainan sikap, jangan memaksakan. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih ya udah nonton video channel YouTube aku. Kudoakan semoga kalian selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah, dan diberikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Suaminya lekas meridhoi, memberikan restu kepada kalian dalam menjalankan bisnis masing-masing. Pokoknya fighting, semangat, selalu optimis dan juga positif. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel aku, dan juga ditonjok tombol loncengnya supaya apa? Supaya kalian gak akan ketinggalan video-video yang aku share insyaallah di setiap harinya. Kalau gitu thanks, jazakillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.